intinya adalah garis trend, kemudian support dan resisten. Nah, saya akan membuat satu rangkuman atau satu kesimpulan dari yang kita bahas, biar teman-teman juga nanti ya setidaknya punya gambaran seperti apa sebenarnya yang harus kita siapkan, yang harus kita perdalam. Yang pertama kemarin sudah kita bahas panjang lebar, ini yang wajib dan apa yang harus kita pelajari, apa yang harus kita fokuskan di sana, yang harus kita matangkan untuk bisa bertahan lama di dalam trading, untuk selalu kita bisa konsisten di trading. Yang pertama, selalu pastikan menguasai money manajemennya. Money management berkaitan dengan bagaimana kita penggunaan lot, kemudian ketahanan. Ketahanan ini sebenarnya bebas, kita menggunakan berapa persen dari modal pun bebas. Hanya kalau teman-teman belum memahami, masih awam, kita bisa menggunakan 4 ketahanan. Yang pertama 50.000, yang kedua adalah 20.000 pip, yang ketiga adalah 10.000, yang keempat adalah 5.000. Ya, tentu trading yang kita gunakan berjenis jangka pendek, artinya maksimum 2 hari. Kalau teman-teman jangka panjang ya nanti dinaikkan 200.000, 300.000 pip boleh. Jangan coba-coba trading jangka panjang dengan ketahanan kecil. Sehebat apapun tidak akan bertahan. Karena ibaratnya tidak tahu diri, ya, tidak tahu diri, pengennya profit, ketika minus tidak mau segera berisiko, tapi menunggu siapa tahu, ya, menunggu keberuntungan, siapa tahu nanti kembali. Artinya tradingnya masih kacau, masih belum punya sistem trading yang tepat, belum punya trading plan yang tepat. Kalau ketika tradingnya seperti itu berarti kacau. Kacau itu tidak tahu atau bahkan tidak mau tahu dan tidak mau belajar banyak. Silakan kalau mau mencoba, nanti taruhannya adalah modal kita. Kita hanya mengingatkan dan memberikan pelajaran yang tentu tidak menyesatkan. Yang berikutnya adalah resiko. Di dalam trading sekali lagi tidak ada yang pasti adalah rugi. Karena itu kerugian adalah hal yang mutlak harus bisa kita minimalisir. Ya, fungsi kita belajar money management hanya satu sebenarnya, untuk meminimalkan resiko kerugian itu. Nah, resiko kerugian kita bisa dengan menerapkan stop loss, cut loss, atau mungkin recovery line. Stop loss ini kita memasang angka di area tertentu di mana nanti kalau menyentuh terjemput ya berarti kita rugi di situ maksimum. Cut loss ini kita menghentikan paksa kerugian kita dalam kondisi tertentu. Ya tentu kita punya klasifikasi sendiri. Stop loss tidak wajib, tapi cut loss harus diterapkan. Kalau tidak menggunakan stop loss, tidak boleh dua-duanya tidak dipakai. Itu namanya gambling, trading yang tanpa pembatasan akan sangat berisiko. Kemudian bisa recovery, bisa ditambah, bisa dikurang, bisa tambah, dikurang, dan seterusnya, tergantung kemampuan sejauh mana. Kemudian stop loss, cara menentukan bagaimana stop loss ini, kita bisa mengukur jarak. Kemarin atau tadi ya barusan kita sampaikan, stop loss ini bisa kita tempatkan di area support dan resisten. Ya, kalau saya tadi sampaikan di atas support, ini lebih di atas, ini untuk SL sell. Di bawah resisten ini untuk SL-nya buy. Bisa diatur jaraknya ya sesuai dengan karakter pasangan mata uang yang kita gunakan. Atau misalkan kita menggunakan emas, ya kita karakter emas seberapa jaraknya. Cut loss pun sama, kita bisa mengukur jarak itu tetapi dalam satu monitoring. Kalau cut loss ini berarti harus dimonitor, tidak boleh ditinggal.
Kalau mau ditinggal silahkan pasang di sini. Kalau kita tidak terbiasa atau biasa dengan tangan kosong, maka kita bisa cut loss sewaktu-waktu dengan melihat satu kondisi pasar, yang kedua dengan melihat ketahanan. Berapa persen kita mengambil resikonya? Boleh 2%, 3%, 4%, 5%, 10% pun boleh. Kembali ke masing-masing trader. Kita mau mengambil yang bagaimana, itu nanti kita sendiri yang menentukan, karena masing-masing orang, masing-masing trader punya tingkat kecemasan yang berbeda-beda, punya tingkat kecemasan yang berbeda-beda di dalam menghadapi kerugian. Ada yang kerugiannya bisa siap dengan 1000 pip, bisa siap dengan 1500 pip, ada yang mungkin siap dengan hanya 500 pip. Sah-sah saja, silahkan kita gunakan mana yang terbiasa kita gunakan dan cocok. Atau bisa gunakan recovery ya, mungkin di cut loss kemudian kita tambah lagi atau kita kurang lagi. Ini perlu latihan, semuanya perlu latihan. Oke, ini adalah bagian dari money management. Tanpa ini kita kuasai ya sia-sia, meskipun kita ahli dalam technical analysis ya, tidak ada yang paling ahli sekalipun ketika tidak menguasai money management, maka suatu saat pasti akan jatuh. Maka wajib hukumnya untuk memahami money management dan risk management. Seberapa tingkat kerugian yang kita resikokan, ya seberapa kuat kita menahan rasa cemas itu. Seberapa kuat kemampuan kita, keahlian kita untuk membaca probabilitas market yang ada. Oke, ini adalah money management. Yang kedua berkaitan dengan sistem trading atau aturan main, atau lebih cenderung ke aturan-aturan entry dan exit. Ya, sistem trading ini sebenarnya fokusnya adalah aturan bagaimana kita entry, bagaimana kita exit. Cara kita masuk itu apa, triggernya, dasarnya apa, kemudian kemungkinannya sampai di mana, sehingga kita tahu exitnya. Ya, kalau kita di kepala kita tidak ada rencana seperti ini, tidak ada rencana tradingnya, tidak ada aturan-aturan yang sudah tergambar di sana, ngeblank, maka yang terjadi ya gambling lagi, tidak tahu sampai di mana naiknya, sampai di mana turunnya, batasnya nanti kalau diuji sampai di mana. Ya, sehingga sama saja, walaupun menerapkan risk dan reward ya, risk and reward rasio 1:3, ini tidak menjamin, karena kita tidak punya sistem trading yang jelas. Maka sistem trading ini harus sudah kita uji dan harus cocok dengan gaya kita. Nah, dalam sistem trading yang kita sampaikan, karena kita berbasis price action technical analysis, maka yang paling pokok wajib kita kuasai adalah bagaimana cara membaca candlestick. Candlestick ya berarti termasuk karakternya yang kemarin sudah kita ajarkan. Bagaimana kalau candle panjang di atas, bagaimana kalau bodinya pendek di bawah, bagaimana kalau bodi di tengah-tengah, atas bawah ada ekornya. Semuanya harus bisa membaca karakter candlestick. Yang berikutnya harus bisa membaca struktur marketnya. Yang tadi saya sampaikan, ketika marketnya naik kemudian turun, nah ini harus tahu area koreksinya di mana. Kemudian strukturnya bagaimana dia. Kalau ketika sudah mulai turun, kemudian kita mau entry, apa yang menjadi sinyal di sana, apa yang menjadi trigger di sana. Ya ini harus tahu, membaca struktur market, pergerakannya yang terdekat misalnya sudah mulai turun, di area di sini sudah mulai breakout lagi, walaupun ini trennya naik kuat, maka lupakan ini dulu sementara, kita masuk ikut di pergerakan yang terdekat. Namun demikian, ketika sudah mulai muncul market yang berubah atau arah yang mulai berubah, mulai muncul warna hijau, kembali lagi nanti kita uji di area retracement lagi. Ketika sudah mulai breakout lagi, maka segera lupakan yang turun tadi,
kembali ke tren utama. Sehingga kecepatan untuk kita membaca pergerakan struktur yang ada ini adalah menjadi penting sekali. Kemudian setelah itu tentukan level-level pentingnya. Level penting itu tentu level tertinggi terendahnya. Di sana ada support dan resisten. Harus tahu area-area support resisten. Tadi sudah kita singgung area retracement, maka jangan lupa area support resisten. Di mana area support resisten itu sejarah mencatat pasar di area di situ dia terhenti dan kembali. Ya, begini. Nah, di sini ada area support. Support itu harga terendah di mana di situ ditolak, di mana di situ market terhenti, kemudian berbalik. Resisten, ya, di mana harga tertinggi di situ dia berhenti dan kemudian kembali ditolak lagi. Ini harus paham, harus tahu. Kalau kita tidak tahu support resisten, ya kita tidak bisa menentukan kira-kira sampai di mana, potensinya sampai di mana. Baru setelah semuanya kita baca, nah, tadi kita tentukan sinyalnya, sinyal terakhir kalau kita mau entry-nya. Ya, sinyal ini ya bisa dari pola candle, bisa dari doji, bisa dari breakout. Nanti tinggal bagaimana strukturnya. Kalau tadi misalnya saya contohkan trennya naik, kemudian di situ ada ekor panjang, di situ berbenturan dengan resisten. Ini di sebelumnya ada penolakan, ya, ada penolakan. Ini butuh satu merah saja, kita bisa sell di sini. Sebaliknya ketika tren tanpa ada penolakan sebelumnya tiba-tiba turun berubah warna, maka kita butuh satu konfirmator lagi, baru di sini di entry-nya di candle sini, sell-nya. Nah, ini adalah bagian-bagian dari sinyal yang menjadi bagian sistem trading yang kita lakukan nanti. Silakan diuji, misalkan, oh saya tidak mau konfirmator. Yang terpenting di situ resisten, ada penolakan, kemudian terakhir ditolak dengan kuat, kita bisa sell, misalkan. Boleh. Yang penting kita tahu sistemnya seperti apa, kemudian kita uji, kalau berbalik nanti bagaimana kita antisipasinya. Ya, itu saja untuk sistem tradingnya. Gunanya untuk apa kalau kita membaca sistem trading itu? Ya tentu yang banyak sekali. Ya, kita coba untuk mengetahui seperti apa kalau kita membaca struktur-struktur tadi. Yang satu tadi adalah candlestick, kemudian yang kedua adalah struktur candle, ya, baru yang berikutnya tadi adalah menentukan sinyal tradingnya atau triggernya. Semuanya ini untuk apa? Tentu untuk mengetahui, satu, apakah ada tren atau sideways. Tren ini ada naik, ada turun. Setidaknya setelah membaca kita mengetahui apakah trennya itu naik atau turun, atau bahkan sideways. Satu, dicatat arah pergerakan kemana. Yang terdekat dari running bagaimana, arah dari support resistance bagaimana, area retracement yang bagaimana, baru kita lihat di situ apakah trennya kuat naik atau turun, atau sebaliknya hanya bersifat sideways. Kemudian jika misalkan tren kuat, jika tren muncul kelihatan marketnya naik misalkan, maka kita bisa uji apakah tren ini kuat atau lemah. Ya tentu dari melihat struktur tadi, apakah tren itu kuat atau lemah. Kalau misalkan kuat, ya tentu akan diperkuat dengan ya struktur trend up yang kuat. Ada penolakan sedikit tetapi tidak terlalu pengaruh, masih di area kecil, masih kuat naiknya. Kemudian paling tidak kita bisa untuk mengetahui area level-level pentingnya tadi, di mana support resistennya, kemudian area koreksinya di mana, setidaknya kita bisa menentukan, sehingga kalau mau naik mau turun ada batasan-batasannya, di mana kita exitnya, di mana kita resikokan. Kemudian ketika menyentuh level itu bagaimana, apakah breakout atau reversal dan sebagainya. Oke, ini adalah bagian dari sistem trading yang berbasis dari price action technical analysis, di mana yang menjadi fokus kita adalah candlestick dan struktur, kemudian ada support resisten tadi, ada
level-level penting tadi, support resisten, baru sinyal trigger yang kita gunakan. Kemudian yang terakhir, materi yang biasa kita sampaikan setelah money management, risk management, kemudian tadi ada sistem trading, yang terakhir adalah psikologi. Yang ini yang terkadang diabaikan dan dilupakan. Psikologi ini berkaitan dengan ego kita, ambisi kita, emosi yang meledak-ledak, ingin cepat, dan sebagainya. Mudah terpesona dengan candle yang tebal-tebal. Kemudian mudah goyah dengan screenshot orang lain, mudah goyah dengan screenshot indikator orang lain. Sehingga kita menjadi goyah di sana, psikologi menjadi tidak terkendali. Maka akan bimbang di sana. Bingung menentukan bagaimana, harusnya sudah punya sistem trading yang pas, karena pikirannya masih goyah, maka bisa jadi kacau. Kemudian ada beban pikiran, misalkan punya beban pikiran atau punya masalah, maka ini bisa mempengaruhi dari psikologi. Yang paling penting di dalam psikologi trading adalah belajar disiplin sebenarnya. Disiplin apa? Ya, disiplin dalam kita menerapkan rencana trading kita, atau disiplin di dalam aturan yang kita pakai. Kalau misalkan saya menggunakan trigger dua konfirmasi misalnya, maka jangan goyah kita gunakan dua konfirmasi untuk entry. Misalkan kita biasa dengan menunggu breakout setelah posisi sekian misalnya, atau setelah kondisi seperti ini misalnya, maka belajarlah untuk disiplin. Kemudian ketika saya profit misalkan 100 pip atau 150 pip, ini juga belajar disiplin. Ketika target harian saya misalkan 1000 pip terpenuhi, $1000 ya, $1000 terpenuhi misalkan, maka belajar untuk kita disiplin. Belajar disiplin dengan aturan kita, dengan target kita, tidak terpesona dengan pengaruh sana sini, punya prinsip dasar sendiri, menjadi diri sendiri. Kemudian berikutnya, ketika marketnya berbalik, kemudian kita analisa ulang, ternyata ini sudah breakout dari retracement, maka segera keluar atau segera exit. Ketika market sudah mulai berbalik, ketika tren sudah mulai berbalik, tidak ada jalan lain kecuali exit, close order, dilihat kondisi di sana. Ya tentu bergantung bagaimana kita kebiasaannya. Bisa saja mungkin dengan recovery, ya boleh, silakan. Tapi saya tidak menyarankan yang terlalu ekstrim ya, averaging yang terlalu ekstrim, yang mungkin saya contohkan ya, bukan untuk dicontoh. Terus terang ya, gaya kita seperti itu, maka saya tidak terlalu upload, takutnya nanti dicontoh dan tidak bisa menyelesaikan, karena memang kita ekstrim ini hanya tertentu orang, tidak semua orang bisa menerapkan dengan baik. Takutnya nanti dijadikan sebagai satu pedoman, oh seperti ini ya, maka lebih baik mengikuti yang standar dulu, baru kalau sudah mulai pinter nanti kita kembangkan. Yang berikutnya, selalu jangan menolak rezeki. Saya selalu sampaikan jangan tolak rezeki itu. Ketika sudah profit, ya masukkan kantong. Ya tentu sesuai dengan target kita, misalkan 100 pip, 150 pip, atau 200 pip, terserah. Atau kita anggap sudah lebih dari cukup karena marketnya berat untuk kita dapat lebih banyak, maka segera close, segera kita amankan profit kita. Jangan tolak rezeki, karena ketika sudah profit kita close, masuk kantong, besok pasti jadi duit. Berbeda ketika kita profit sudah $1000, ya kita masih kurang, yakin karena ini masih naik, yakin masih naik. Kita tidak ada yang tahu naiknya sampai di mana betul-betul. Bagi saya paling penting ketika sudah profit, ini amankan. Akan jauh lebih indah ketika kita masukkan kantong. Permasalahan nanti kita mau entry lagi, itu urusan lain. Yang penting selamatkan dulu, profit masuk kantong, selesai.
Ketika masih ada peluang lagi ya kita masuk lagi, oke silahkan. Karena ketika sudah profit kita masih diamkan, menunggu tiba-tiba nanti mulai berkurang jadi plus 800 ini kita masih berharap, oh ntar lagi mudah-mudahan naik lagi. Ternyata makin turun makin selesai. Bahkan harusnya plus jadi minus. Nah, sayang sekali yang profit ini tadi kalau tidak diselamatkan kan jadi rugi. Ini ibaratnya kita dikasih bayangan uang, bayangan duit, tapi tidak bisa digunakan, tidak bisa dipakai. Nah, ketika kita ambil, kita close duluan, maka bukan bayangan lagi, tapi real bisa kita manfaatkan. Berikutnya jangan tolak rezeki tadi ya, jangan tolak rezeki. Selanjutnya belajarlah untuk setia dengan sistem trading kita. Setia dengan sistem trading kita yang cocok, yang aman, dan tentu profitable. Masing-masing punya teknik yang berbeda, hanya saja rambu-rambunya seperti itulah. Boleh dikembangkan dengan gaya masing-masing. Ya, bahasa saya selalu belajar untuk mengeksplor, menggali kemampuan teman-teman semuanya semaksimal mungkin dengan improve sendiri. Namun demikian tetap dalam rambu-rambu seperti yang sudah kita sampaikan. Kemudian berusahalah untuk mencari mencari cara atau gaya trading atau sistem yang sesuai. Belajarlah untuk mencari cara, gaya, sistem trading yang sesuai dengan kita. Orang lain trading dengan gaya scalper misalkan, enak sekali, belum tentu kita bisa cocok nanti terapkan. Orang lain suka dengan trading jangka menengah, jangka panjang. Saya misalkan jangka panjang, nanti tiap hari makan apa? Misalkan begitu ya. Jadi sesuaikan dengan kondisi waktu yang kita bisa, kondisi kemampuan kita, termasuk kondisi modal kita. Belajarlah untuk mencari sistem trading yang sesuai dengan gaya kita, sesuai dengan karakter kita. Ya, terserah mau dimodifikasi seperti apa boleh. Yang penting ada rambu-rambu yang tadi kita sudah sampaikan. Teknik-tekniknya seperti itu. Ya, itu teknik bukan teknik asal-asalan, tapi betul-betul kita sudah uji lama dan itu bukan kita dapatnya tiba-tiba. Ada proses yang panjang sekali, ada proses ilmu yang kita dapatkan panjang, pengalaman yang kita dapatkan panjang. Jadi kita modifikasi sesuaikan dengan market, dengan permintaan teman-teman. Yang kebanyakan pemula, yang dimana pemula itu kalau kita cekoki dengan materi-materi yang bahasanya formal, nanti akan susah menerima. Yang bahasa formal ya, kita dengan menggunakan bahasa trading yang kelas tinggi, ya tentu nanti tidak nyambung, tidak bisa. Padahal dengan sederhana itu bisa membantu teman-teman bisa profit. Itu yang menjadi tujuan kita. Sehingga kalau melihat caranya kok seperti ini, lain daripada yang lain, ya biar saja. Yang penting intinya, endingnya seperti apa. Banyak ilmu di sana, banyak cara di sana, silakan dipilih saja, kayak pasar itu. Ada si A, si B, si C, silakan kalau cocok pakai. Kalau pakai cara seperti ini tidak cocok, ya sudah skip saja, tinggalkan. Jangan dipaksa. Yang selanjutnya dalam mengendalikan emosi kita, psikologi kita adalah belajarlah juga untuk ikut arus, ikut arah angin atau ikut tren, atau yang paling gampang ikut kecenderungan yang tadi kita sudah sampaikan contohnya. Ikut kecenderungan, kalau sudah mulai naik, ada mulai strukturnya terbentuk naik, ikuti naik. Tinggal kita ambil triggernya, tinggal kita ambil sinyalnya yang dipakai yang mana. Oke, teman-teman semuanya, mudah-mudahan yang kita sampaikan bisa bermanfaat, bisa membantu meraba semakin dekat, semakin jelas bayangan kita dalam meraba potensi dan probabilitas arah marketnya. Kalau semakin jelas terlihat dan kita sudah uji cobakan banyak terbuktinya, maka tentu peluang kita profit akan semakin besar. Ya, itu yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, teman-teman semuanya. Mohon maaf saya tidak bisa membuka
tanya jawab karena ini sudah weekend, mungkin teman-teman mau beristirahat, mau weekend, silakan kita ucapkan selamat berakhir pekan. Ada pertanyaan lebih lanjut nanti silakan chat ke saya atau pas nanti kelas berikutnya kita bisa diskusi lagi. Terima kasih teman-teman semuanya, mohon maaf ada kurang lebih yang kita sampaikan. Selamat malam, selamat berakhir pekan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.